Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di antara hikmah puasa yang dapat kita petik setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori, apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana itu lapar, bagaimana itu rasa lapar, tapi langsung kita rasakan begitu rasanya lapar. Kalau saudara kita lapar, beda lapar kita dengan lapar mereka. Lapar kita masih ada batas waktunya, nanti azan maghrib berkumandang kita akan makan, kita akan minum dengan makanan yang nikmat, minum yang menghilangkan dahaga. Tapi saudara kita yang jauh di sana, bahkan mungkin di dekat dari tempat tinggal kita, mereka yang lapar tanpa batas, lapar pagi, lapar petang, lapar siang, lapar besok, lapar berikutnya. Maka tidak ada gunanya bicara lapar, seminar tentang lapar. Tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang, narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, hanya akan menghasilkan teori-teori semata. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu, wa yuhibbu li nafsi. Kalau makanan itu enak, terasa mengalir di tenggorokanmu, begitu jugalah mengalir di tenggorokan mereka. Kalau makanan itu terasa lezat di kunyahan mulutmu, begitu juga makanan itu berada dalam mulut mereka. Perasaan ini yang terus dipupuk selama 1 bulan penuh. Yang kedua, Ramadan, siam, puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, kalau sudah azan berkumandang waktu fajar terbit, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang terlambat, lalu kemudian dia makan pada saat matahari sudah terbit, lalu dia ingin tambah menjadi malam, saya tunda malamnya, tidak bisa. Karena ini waktu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harinya tertentu, hanya pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang daripada 29 hari. Harinya tertentu, ayyaman ma'dudat. Batas waktu yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa mendidik kita penuh dengan kesabaran. Pada saat panas terik, haus mulai terasa menyengat di tenggorokan. Pada saat itu emosi mulai naik, gula darah turun, emosi mulai naik, mau marah. Tapi saat itu kita sudah dididik. Insyatamahu ahadun alaih, ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang mengajaknya berkelahi. Faliyaqul inni shaim, aku sedang puasa, saya sedang puasa. Pada saat itu kita sedang diajarkan mengontrol emosi. Bila orang yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus mampu mengontrol emosinya, apalagi orang yang dalam keadaan kenyang, suasananya tenang, maka kita amat sangat dididik dalam sebulan penuh Ramadan ini. Adapun yang keempat, maka keempat kita diajarkan bagaimana orang-orang beriman itu melawan hawa nafsunya. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, jiwa ingin berontak, pikiran ingin merenungkan segala sesuatu yang haram-haram, hati ingin berkata-kata. Tapi pada saat itu dia lawan kantuknya, dia lawan marahnya, dia lawan hawa nafsu makannya, dia lawan nafsu minumnya, dia lawan nafsu syahwatnya. Padahal makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, tapi dia mampu menahan. Kalau pada saat Ramadan, siam, puasa, dia mampu menahan diri dari yang halal, maka setelah keluar Ramadan, insya Allah dia pun punya self control, mampu menahan dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir yang kelima adalah merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'iyyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak diawasi kamera CCTV, tidak diawasi oleh petugas, tapi yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, dia tetap bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan itu dirasakan pada saat melaksanakan siam di dalam kamar mandi, pintu terkunci, air ada, melimpah ruah, siapapun tidak melihat. Tapi pada saat itu dia sedang merasakan kebersamaan. Rumah terkunci, semua orang tidak ada, pembantu tidak ada, anak-anak sudah pergi, suami bekerja, tinggal seorang diri. Pada saat itu dia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah. Andai rasa itu yang kita bawa keluar Ramadan,
insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang dekat dengan Allah. Semoga bermanfaat. Selamat kita melaksanakan ibadah ini dan diberikan karakter pembentukan diri menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.